Assalamualaikum. Segala puji bagi Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua. Tak lupa solawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Baginda Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Kisah Kiai Ruhiyat. Kiai Ruhiyat adalah seorang kiai harismatik pendiri Pondok Pesantren Cipasung Tasikmalaya, Jawa Barat. Kiai Ruhiyat lahir pada tanggal 11 November tahun 1911 di Cisaro Desa Cipatat Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya, dan wafat pada tanggal 23 November tahun 1977. Dia dimakamkan di Komplek Pesantren Cipasung. Kiai Ruhiyat mendirikan Pondok Pesantren Cipasung Tasikmalaya pada 1931. Dia salah seorang kiai pejuang yang bersama Kiai Haji Zainal Mustafa dari pesantren Sukamanah memberontak terhadap penjajah Jepang dalam suatu perlawanan yang dikenal dengan pemberontakan Sukamanah. Dikisahkan bahwa Kiai Ruhiyat memiliki beberapa keistimewaan. Di antaranya, ketika terjadi pemberontakan Darul Islam Tentara Islam Indonesia, DTII, Kartosuwiryo di Indonesia, khususnya di daerah Jawa Barat bagian timur, termasuk Tasikmalaya, secara terus-menerus. Kiai Haji Ruhiyat diajak untuk ikut ke hutan untuk mengikuti perjuangan kelompok 501 TI. Akan tetapi, ajakan itu selalu ditolaknya. Ketika itu, Kiai Ruhiyat telah dikepung oleh pasukan pemberontak karena sang kiai tidak bersedia mengikuti dan membantu gerakan di TI tersebut. Mereka bermaksud memaksa Kiai Ruhiyat untuk mengikuti gerakan mereka. "Kiai harus ikut gerakan kami. Aku tak bisa ikut pemberontak yang telah banyak menyengsarakan rakyat kecil," jawab Kiai Ruhiyat. Mendengar jawaban yang tidak mendukung, sejumlah pasukan berusaha menggotong Kiai. Tetapi, pasukan yang jumlahnya cukup banyak itu tidak mampu menggotong sang Kiai. Beberapa orang lagi maju, kemudian berusaha mengangkat tubuh Kiai untuk diangkut ke hutan. Namun, lagi-lagi pasukan yang jumlahnya cukup banyak itu tidak mampu mengangkat tubuh sang Kiai. Tubuh Kiai Ruhiyat tidak bisa diangkat. "Sungguh berat sekali rasanya," ucap salah seorang pasukan itu. Akhirnya, mereka berlarian meninggalkan Kiai Ruhiyat sendirian. Kisah lain, ketika terjadi agresi kedua Belanda pada 1949, pesantren Cipasung merupakan target Belanda untuk dihancurkan. Pada waktu itu, perjuangan Kiai Haji Ruhiyat melawan penjajah Belanda memang cukup disegani. Pesantrennya pun menjadi pusat komando pejuang di kalangan santri Cipasung. Ketika waktu salat Asyar tiba, dan Kiai Ruhiyat terlihat sedang melakukan salat bersama para santrinya, pihak Belanda berusaha membunuhnya dengan melepaskan tembakan ke arahnya. Namun, berkat pertolongan dan perlindungan Allah, tembakan mereka hanya berhasil merobohkan ketiga orang santrinya. Meski Kiai Haji Ruhiyat akhirnya ditangkap dan dipenjarakan di Tasikmalaya selama 9 bulan sebagai tahanan politik, agar tidak menggerakkan lagi para gerilyawan di kalangan santri, namun tujuan utama menembak Kiai Ruhiyat tidak kesampaian karena sang Kiai tidak mempan peluru. Karena Kiai Ruhiyat ditangkap, pengajian pesantren pada waktu itu dipegang oleh Kiai Haji Saiful Milah, dan putra Kiai Haji Ruhiyat, Kiai Haji Mok Ilyas Ruhiyat. Dia baru dibebaskan setelah pengakuan kedaulatan RI oleh Belanda pada tanggal 27 Desember tahun 1949. Demikianlah, karena karomah yang dimiliki oleh Kiai Ruhiyat, usaha pembunuhan Belanda terhadapnya mengalami kegagalan. Suatu kejadian jika sudah dikehendaki Allah, mustahil untuk dihalangi oleh siapapun. Manusia memang boleh merencanakan sesuatu, termasuk direncana untuk membunuh Kiai Ruhiyat, namun jika Allah tidak menghendaki, hal itu tidak mungkin akan terjadi. Karomah yang dimiliki oleh Kiai Ruhiyat, yakni tiba-tiba terasa berat ketika diseret oleh para pemberontak di TI, sesungguhnya suatu kejadian yang tidak lazim. Kejadian yang demikian cukup banyak terjadi dalam komunitas pesantren. Tidak diragukan lagi, para pelakunya adalah orang-orang saleh yang tulus dan suci dalam mengamalkan agama Islam. Pendeknya, mereka adalah orang-orang yang dekat dengan Tuhannya.